Nah, kita lanjut ke DKM. Senior ini. Sam Dongkel, Pak Bambang, ya. Ini masih banyak lagi yang lain ya di sebelah sana. Belum datang nih hujan. Nah itu. Nanti di atas sana, pemirsa. Nanti masuk sana, pembukaannya nanti. Nah, karena nunggu masih pembukaannya masih lama, itu masih beres-beres panitia pameran lukisan. Nanti ada Pak Bagus ya, bapak angkat kita di seni, Pak Bagus Bramananto. Kita nyoba kebab sama burger dulu di depan DKM. Amelia suka kebab nih. Ini kalau ada mixel sama dia kalau seneng kebab juga. DKM sana tuh, wah itu pagarnya. Judul pameran kali ini adalah lompat pagar ya, lompat pagar. Pak Bagusnya belum datang. Nanti kalau datang, beliau pasti happy lihat kita berdua datang nih. Om Hendro sama Amelia lama nggak main di sana ya. Ini masih persiapan, ternyata belum selesai. Masih kosong belum selesai. Panggungnya masih kosong. Sound systemnya belum ada, masih mau didatangkan. Nah, kita masuk dari arah sana tadi. Tuh pintu gerbangnya tuh ya, itu fotonya tadi di sana. Ada foto di depan gerbang itu tadi. Masih nunggu persiapan. Oke, pemirsa, saya ini sudah berada di DKM Dewan Kesenian Malang. Ada event pameran lukisan lompat pagar komunitas ya, umum. Nah, kebetulan sudah ini yang event lompat pagar yang kedua. Nah, seperti apa lompat pagar itu bisa dijelaskan oleh ketua komunitas ya? Bukan. Saya cuma ketua penyelenggara lompat pagar yang kedua ini. Nah, ini sudah berapa? ini kebetulan adalah kali kedua atau tahun kedua. Jadi apa itu? Tahun 2024 kemarin kita sudah menyelenggarakan event lompat pagar. Cuma ada bedanya. Jadi yang pertama itu lompat pagar itu adalah sebuah tema dari kegiatan pameran, kita bertema lompat pagar. Nah, kemudian setelah kita sering ngobrol, berkumpul, dan akhirnya komunitas semakin bertambah. Akhirnya kita memutuskan bahwa lompat pagar itu bukan sebuah tema, tapi itu adalah sebuah komunitas. Jadi kita terdiri dari 4 khususnya dari Kota Malang. Dari luar juga ada ya komunitas di tempat pagar? Ada, yang dari luar itu kebetulan ya orang Malang juga, tapi yang sudah tinggal di luar kota. Oh, jadi ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, gitu. Pendirinya siapa nih? Yang kita sendiri? Dari awalnya siapa? Ide awalnya dari Pak Munir Kahar. Kebetulan kami, saya, Pak Munir, Pak Agni, sama Mas Tommy itu sering ngobrol, ketemu. Akhirnya kita, ini apa lagi ini enggak itu lompat pagar. Dimana sebelumnya lompat pagar itu sebetulnya adalah sebuah apa ya? Kita berkesenian dengan agak keluar dari pakem yang selama ini kita jalankan. Kita yang biasanya mungkin gambarnya realis, nah itu kita coba untuk membuat tema-tema dari yang lain mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa juga sebaliknya malah yang biasa mungkin kalau dia dapat terpendam realis. Jadi yang pertama itu dulu kita di Malang, terus kita pameran di Jogja, terus ke Minneapolis. Nah untuk yang tahun kedua itu kita balik, pameran kita pertama kemarin di Jogja, Studio Kala punya Mas Heri Dondo. Nah sekarang ini lompat pagar kedua yang
kedua, penyelenggaraan acara kedua kita di Malang. Nah, nanti untuk berikutnya itu kita akan di Minneapolis. Oh, jadi nggak satu tempat ya, maksudnya nggak satu kota. Jadi lompat pagar kedua ini ada beberapa kota ya itu. Oh gitu ya. Berarti ada support dari mana? Bisa dari komunitas sendiri apa? Ya dari komunitas juga ada, dari bantuan dari kawan-kawan sponsor. Oh gitu, dari masyarakat ya. Berarti ada yang memang juga dari pemerintah gimana? Kalau untuk pemerintah ini kita masih belum, kita masih gerakannya masih baru. Kita pengen membuktikan dulu lah seperti apa istilahnya keistiqomahan kita. Tapi selama pameran tempat pameran mulai dari pertama sampai kedua ini ada beberapa lukisan yang memang telah kita jual, Pak. Saya kurang tahu ya kemarin itu, karena kadang-kadang lakunya itu setelah selesai itu. Silakan berkumpul di depan dulu untuk. Terima kasih Muhammad, mudah-mudahan sukses dengan event dan komunitas lompat pagarnya dan bisa merangsang terutama pelukis-pelukis muda untuk ikut bergabung atau mungkin ikut menyelenggarakan event yang serupa, karena sekarang pemeran lukisan sudah mulai jarang ya. Kecuali rumah yang Muhammad saya tahu dari dulu memang aktif sekali sosialisasikan dan membuat pameran lukisan. Salam seni cangkruan dalam budaya, salam cangkruan rasmi. Salah satu lagi. Yang mau titis-titisan saya akan baca puisi Negeri Hahahihi karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Kebetulan beliau juga sempat menjadi guru saya ketika acara pameran les bumi di Surabaya, dan saya tertarik dengan puisi beliau
Kemudian saya respon dengan karya seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi happening pada sore hari ini. Negeri Hahanihi karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak bikin muak. Negeriku lucu, dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang teror pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengejutan dengan lagak memuaskan. Mereka keadilan jalannya miring, menuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling, wakil rakyat baunya besi. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah petiti untuk mengelabui mereka yang tertinggi. Pepatah petiti. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sambil menggonggong, kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu, otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali untung 2 pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujatan caci maki. Terima kasih. Aku akan lempar kepada ketua pelaksana lompat bakar kedua, akan memberikan sambutan. Terus, nah, mau awan dibuka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya cukup terharu ya dengan kehadiran kawan-kawan perupa yang dalam kondisi cuaca yang sebetulnya kurang mendukung ya, hujan deras mulai sore tadi, tapi alhamdulillah dengan segala keterbatasan kami akhirnya terlaksana juga pameran di DKM ini. Kenapa di DKM? Apa itu acara ini akan kita selenggarakan untuk yang di Malang ini setelah kemarin kita menyelenggarakan di Studio Kala Jogja. Karena saya memandang bahwa DKM ini memiliki histori yang kuat ya. Jadi sungguh eman kalau kita itu memiliki sebuah tempat yang memiliki histori sedemikian rupa tapi jarang dimanfaatkan akhir-akhir ini untuk kegiatan pagelaran seni rupa ya khususnya. Makanya kami merasa tertantang untuk gimana caranya kembali bisa berpameran di sini beramai-ramai. Saya menganggap bahwa ini adalah sebuah lebaran ya buat seniman. Kita mungkin perlu agak sedikit ngedan di sini, kita perlu agak sedikit bereksperimen dalam berkarya ya sesuai dengan apa itu tajuknya lompat pagar itu, bahwa kita sebetulnya di sini nih kita kepingin melompat dari apa-apa yang sebetulnya sudah menjadi kegiatan atau pakem kita selama ini.
Saya mungkin nggak berani terlalu berlama-lama ya dalam memberikan sambutan di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang mendukung terlaksananya di sini. Kita kerja bareng sampai malam. Kita Nah, ini kebetulan ada tamu-tamu juga yang kebetulan beliau juga hadir dari Jogja, dan terima kasih juga kepada Pak Tengsu yang berkenan untuk hadir di sini, sebuah kehormatan bagi kami di sini. Dan tak lupa terima kasih juga kepada DKM ya, yang menerima kami di sini untuk menyelenggarakan acara pameran lagi dengan baik di sini. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali, meskipun ini sekarang agak khawatir juga, takutnya nanti segera hujan lagi sebelum dibuka. Nah, ini kebetulan sudah tim penampilnya sudah mau datang, jadi saya rasa saya cukup untuk memberikan sambutan sebagai wakil dari panitia di sini yang menyelenggarakan acara kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Elias untuk menyampaikan acara selanjutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kirim aja. Salam. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan untuk bertemu, dan mari kita tonton. membuka pameran kedua Lompat Pagar ini, saya berpikir tetapi tiba-tiba saya diminta untuk membuka pameran yang luar biasa ini. Bagi saya adalah satu kehormatan
Rendra dahulu pernah dikenal sebagai seorang penyair burung merak. Mengapa dikatakan burung merak? Karena puisi-puisinya itu selalu berwarna, diksinya sangat indah, sangat romantis, dan seterusnya. Sehingga banyak perempuan jatuh cinta pada Rendra karena karakter burung merak dari puisi-puisi yang dihasilkan. Tetapi pada tahun 70-an, di masa Orde Baru, ketika pada waktu itu pembangunan dijalankan dan atas nama pembangunan lalu rakyat menjadi menderita, maka puisi-puisi Rendra itu berubah sama sekali. Dalam buku Potret Pembangunan dalam Puisi pada tahun 70-an ya, dia menulis antologi itu, dia tidak lagi menjadi burung merak, dia telah berubah menjadi burung Raja Wali, kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya Rendra juga melakukan apa yang disebut dengan lompat pagar itu. Jadi dia juga melakukan lompat pagar itu. Nah, saya sengaja tidak melihat lukisan yang ada di dalam supaya tafsir saya tentang lompat pagar ini nanti dikejutkan dengan kenyataan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau kita bicara lompat pagar, maka kita bicara dua hal penting dalam teks kesenian, yakni form and meaning, expression and tema misalnya, atau konten. Jadi mungkin kalau kita bicara lompat pagar itu mungkin terjadi pada expressionnya atau formnya, atau mungkin bisa terjadi juga pada kontennya, pesannya, dan sebagainya. Jadi mengapa lompat pagar? Karena mungkin satu, jenuh dengan gaya-gaya tertentu, atau marah kepada determinasi aliran tertentu, puitika tertentu, estetika tertentu. Dia ingin membuat bentuk ekspresi yang berbeda. Kalau saya lihat lukisan ini saja, kita bisa tahu bahwa ada banyak bagian yang dihilangkan. Padahal bagian itu sangat penting. Telinga, mata, itu adalah bagian yang sangat penting. Jadi bagi kita penting, tapi bagi orang tertentu tidak penting. Bahkan yang penting adalah mulutnya. Jadi ekspresi ini adalah ekspresi yang mengingkari sebetulnya, mengingkari forma yang baku. Forma baku itu dilawan dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita bisa lihat, bagi sosok yang digambarkan dalam lukisan ini, mungkin mulut jauh lebih penting daripada telinga, mungkin mulut jauh lebih penting daripada mata. Akhirnya memang para pemimpin kita tidak banyak melihat, tidak banyak mendengar, tetapi banyak bicara. Ini kan luar biasa, luar biasa. Jadi kalau kita terhormat hanya menggunakan estetika klasik misalnya, atau estetika formalisme misalnya, maka yang muncul ada bentukan-bentukan yang tidak mungkin seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh lompat pagar itu. Dan mungkin di dalam juga akan ditemukan juga banyak-banyak teks seni rupa yang wujudnya adalah, kalau saya menggunakan bahasa yang simpel, adalah menolak kemapanan. Menolak kemapanan. Hanya masalahnya orang yang menolak kemapanan itu adalah orang yang mapan. Mapan dulu baru kita tolak. Nah, mapan dalam hal apa? Mapan dalam hal gaya, mapan dalam hal pilihan tema, mapan dalam komposisi yang dipilih selama ini. Lalu kita berpikir bahwa ternyata itu tidak mampu mewadahi kegelisahan saya sebagai seorang seniman. Saya harus mencari bentuk baru, formula baru ya, yang bisa mengekspresikan segala hal yang
sedang saya pikirkan, gelisah menangkap persoalan bangsa misalnya zaman sekarang itu. Saya kira lompat pagar ini bisa ditafsirkan sangat banyak, dan saya yakin betul bahwa masing-masing pelukis mempunyai jalan lompat pagar berbeda. Jadi yang satu lompat pagar dalam hal ini, satu lompat pagar dalam hal itu ya. Nah, dan saya tidak berani lompat pagar sekarang ini, karena lompat pagar itu syaratnya satu, kita sudah mempunyai basic yang kuat. Kalau basic tidak kuat, kalau kita melompat, ya lompat-lompatan doang ya, tidak ada dasar. Saya yakin bahwa teman-teman pelukis di sini itu berani melompat karena dasarnya sudah sangat kuat. Jadi pijakannya sudah sangat kuat. Saya kira itu kata pengantar saya dalam membuka pameran tugas ini, dan saya ucapkan selamat pada teman-teman perupa. Mudah-mudahan apa yang saya katakan tidak terlalu jauh dari apa yang sedang digelisahkan oleh teman-teman perupa. Selamat atas pameran kali ini. Terima kasih. Kurang yang Kedawan ya, kedawan ya. Oh tidak. Yang penting nggak hujan. Belum hujan maksudnya. Belum hujan. Ini bulannya hujan. Iya. Jadi kostum saya ini kostum hujan. Jadi mohon maaf. Oke, terima kasih banyak. Oke Bapak, ini adalah alat pemukulnya. Minta tolong Mas Alvan ya. Mas Alvan di mana ini? Di foto nanti mendapat mantel ngeloro penting apa? Jadi karena kebetulan Pemahaman gongnya kita. penyok, kemarin saya bilang itu pakai gong, sekarang yang ada kendang. Jadi Lompat pagar tidak harus gong ya. Kalau masih menggunakan gong tidak lompat pagar namanya. Saya kira ini sudah betul. Ini bukan kebetulan, tetapi memang harusnya memang begini. siap. Oke, kalau gitu kita hitung. Tidak, Oke, kalau gitu kita hitung ya. Ya. Kita buka mulai sekarang 1, 2, 3, ditutup sekencang-kencangnya, boleh, monggo. Bisa. Terima kasih Pak Tengsu. Bisa, biasanya ada pita ini kurang, nggak ada pita ya. Nanti. Oh ya, sebelum kita foto bersama dulu Pak Tengsu dengan teman-teman perupa yang ikut. Ayo lompat pagar. Lompat. Iya ya, saya. Enggak perupa itu. Mari teman-teman yang perupa lompat pagar, kita kumpul di depan sini, kita foto bersama dulu. Ya kita nanti aja. Minta tolong kameranya yang paling bagus. Bagus nggak apa-apa kan? Foto mas, foto mas. Kira-kira backlight enggak ya? Teleponnya media apa ini? Kita foto ya apa? Udah jongkok aja. Foto ngapet dong. Kok kene ya apa? Boleh Ini sekarang masuk di ada di sebelah sana, ruangan 1. ada kopi, ada teh, insya Allah ada susunya. Monggo.
video. Ini kok kayak pedalnya alat musik. Luar biasa. Nah, setelah tanda tangan buku tamu tadi di depan, ini kita masuk ruang kedua, ruang pamer kedua. Banyak macamnya nih. Nah, ini ada dadu, gambarnya Pak Hugeng Imam Santoso nih, polisi jujur ya, yang sudah almarhum ya. Ini polisi jujur di Indonesia ya, Pak Hugeng Imam Santoso. Pelukisnya siapa nih? M. Jarot. Ini juga unik nih, dari Yoyo. Wajada. Manjada Wajada. Itu apa ini? Kita kok kain yang pecah. Anu koyo yo cetakan ya? Enggak dijahit. Ya? Jahit. Kan dijahit. Memang punya gaya. Oh iya gitu. Yang di atas yang narasi dan Numpang urip. Ya, tadi mengisi buku tamu di sini. Polo pendem. Mana? Penikmat paling. Ada kan sok-sok seni ngono udah, padahal juga seniman deh. Gue lapor dari.
Kayak mulai baru hujan kan, api mau terang, terang peteng. Nah, ini Pak Bagus mau perform lagu-lagu karya beliau ini. Dulu sempat juga perform sama Pak Bagus ya, dulu tahun-tahun berapa itu bersama kita Canggu Andras Melodi. Ini. Umi, ada Wawan, ada lagi itu apa ya? Iya. Dan juga teman-teman Lompat Pagar. Tahun ini saya nggak bisa ikut karena ada sesuatu. Mudah-mudahan Lompat Pagar makin kuat nanti, berjalan makin apa ya, makin ya secara manajemen makin mantap. Oke. Untuk lagu pertama saya mencoba ini, lagu ini didukung oleh teman-teman tim dari lagu melintas jagat dan samudra luas, ditahan oleh bumi, dipayungi dahan dan ranting, kini jadi raksasa. Coba lihat mereka. mungkin nanti Lompat Pagar berikutnya saya masih diberi kesempatan. Lagu berikutnya ini cerita pada waktu saya membimbing di klub kemudian di mana di Tenordo. Mungkin Mbak Agni, zamannya Mbak Agni mungkin waktu itu saya dengan Pak Edi, masih ingat ya Pak Edi Bahasa Indonesia, sama Bu Retno dan saya. Bu Retno yang cantik itu selalu ngikutin kalau saya sama Pak Edi itu jangan ngopi di sebuah warung, dan di bawahnya itu ada tungku di mana kita berpanas-panas itu malam. Nah di situlah remang-remang ngobrol, ada rembulan, dan kita bergumam-gumam Pak Edi, saya, Lentera Malam. Ini lagunya adalah saat itu Lentera Malam. Lentera malam berkayu di atas awan, cahayanya redup temaram. Lentera malam bersinar temaram, membiaskan rerumputan, cahaya gemintang bersinar cemerlang. Adakah suara hatiku menyapamu? Lentera malam berkayu, bunga jalan
air mata ini. Apa? Pak bagus ya. Nah, mungkin loh. Teman-teman, terima kasih untuk panitia. Terima kasih untuk Mas Munir, dan juga terima kasih untuk yang saya kenal aja, yang saya sebut ya, karena yang lain nggak apa namanya. Mas Tommy, terima kasih udah menghubungi saya. Pak Amin, Beradung, Matursun. Saling berombak, melompat, sudah waktu itu sudah waktu, kalau itu tak wajar. Semuanya wajar saja. Aku barusan sebenarnya cuma ngeracek aja, meracek kata yang sudah ada yang barusan diucap sama beliaunya Pak Bambang tentang apa ya, Pak Bagus ya, Pak Bagus tentang cinta, tentang batu, bunga batu, bunga tapi batu, jadi kayak gak wajar, sebenarnya gak wajar itu. Dan juga puisinya tadi ini mengilhami saya merangkai kata juga tentang sebuah kewajaran dan tidak kewajaran, dan sebenarnya semuanya wajar-wajar saja. Berhubung tadi di belakang saya ada apa ya, ada sebuah lukisan tentang apa ya, pohon yang tidak ada mata dan tidak ada telinga dan bahkan tidak ada nyawa, karena batas nyawa ada di leher. Terus di situ tadi nggak ada nyawa di situ. Apakah itu berarti
negeri tercinta. Oh, banyak manusia rindukan negeri ini tetap kaya, ternyata kaya bukan untuk penduduknya, ternyata kaya bukan untuk rakyatnya. Wakil rakyatnya tutup mata, wakil rakyatnya tutup telinga. Maka manusia pantaskah disebut manusia jika manusia itu tanpa nyawa. Coba lihat mereka dulu berdiri dengan tegak menentang petir, Ini loh unik. Ini unik nih. Aku dosen di seni rupa tapi aku akhir sekaligus boleh mencicipi hidangan ada di sebelah sana. Ada kopi, ada teh, insya Allah ada susunya. Monggo. Animal mutan foto kamera. Masuk, oleh Pak Lisa.
Bikin bisa. Bisa Bang. Oke.